Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membuat program sistem pembelian buku sederhana. Lanjut ke penjelasan bagian-bagian kode. Package package UKK pembelian buku ini digunakan untuk mengelompokkan kelas-kelas ke dalam sebuah package. Bisa disebut juga namanya paket. Lanjut ke kelas buku. Di kelas buku ini terdapat atribut yang namanya private. Nah, ini private ini hanya bisa diakses dalam kelas buku saja. Tujuan private ini menyimpan data buku, pengarang, jumlah stok, dan harga buku. Lanjut ke konstruktor. Di konstruktor ini ada yang namanya dis judul, dis pengarang, dis stok, dis harga. Fungsi dis ini menunjukkan atribut kelas. Lanjut ke fungsi getter dan setter. Untuk getter sendiri ini digunakan untuk mengambil nilai atribut dari luar kelas. Terus juga memastikan data tetap private dan bisa diakses tapi aman. Untuk setter digunakan untuk mengubah nilai atribut dari luar kelas, memberi kontrol untuk upgrade data objek buku. Dan ada juga metode untuk mengurangi stok. Metode ini mengurangi jumlah stok buku sebanyak jumlah. Misalnya kalau ada pembelian, stok akan berkurang. Di bawahnya juga terdapat metode tampilkan data. Fungsi metode ini digunakan menampilkan informasi lengkap tentang satu buku tertentu. Contohnya nomor buku, judul buku, nama pengarang, stok, harga buku. Di awal ini terdapat public, artinya metode ini bisa dipanggil dari luar kelas. Lanjut ke kelas pembeli. Di kelas pembeli ini digunakan untuk menyimpan data diri seseorang yang membeli buku itu, yang berisikan nama pembeli, alamat pembeli, jumlah buku yang dibeli. Dan ketiganya ini menggunakan private, yang berarti hanya bisa diakses dalam kelas itu sendiri. Kemudian terdapat konstruktor pembeli. Fungsinya membuat objek pembeli dengan nama, alamat, jumlah pembelian. Untuk sistem out-println nama pembeli itu untuk menampilkan nama pembeli. Sistem out-println alamat pembeli untuk menampilkan alamat. Sistem out-println banyak pembelian menampilkan jumlah buku yang dibeli. Sedangkan sistem out-println total pembelian ini untuk menampilkan total uang yang harus dibayar pembeli. Lanjut ke kelas data pembelian lengkap. Di sini di bawahnya terdapat atribut atau variabel yaitu string, judul buku. Di bawahnya juga ada integer total. Judul buku ini untuk menyimpan nama atau judul buku yang dibeli. Untuk total menyimpan harga total dari pembelian buku. Di bawahnya lagi terdapat konstruktor. Konstruktor ini fungsinya untuk menganalisis nilai judul buku dan total ketika objek data pembelian lengkap. Di bawahnya ada metode tampilkan rekap. Fungsinya untuk menampilkan ringkasan data pembelian, yaitu nama buku yang dibeli, total harga pembelian. Kemudian di bawahnya itu terdapat main class dan di bawahnya itu terdapat daftar buku. Ini untuk membuat array dari objek buku yang berisikan daftar buku yang tersedia untuk dibeli. Untuk fungsi array sendiri ini untuk menyimpan banyak nilai atau data dengan tipe yang sama dalam suatu variabel. Kemudian di bawahnya terdapat string ulang sama dengan 0. Tujuannya untuk menyimpan jawaban pengguna apakah ingin melanjutkan pembelian buku lagi atau tidak. Ini digunakan di bagian do sama while. Di bawahnya terdapat array list, string, daftar pembelian, new array list. Ini namanya array dinamis, bisa bertambah otomatis yang menyimpan teks ringkasan pembelian. Kemudian array list data pembelian lengkap, riwayat lengkap, new array list. Ini array list dinamis juga, tapi isinya adalah objek kelas data pembeli lengkap yang menyimpan nama pembeli, alamat, judul buku, jumlah buku, total harga. Tujuannya untuk menyimpan data pembelian yang lengkap dan juga nanti bisa digunakan untuk menampilkan rekap semua transaksi. Lanjut ke sistem out-println. Ini untuk menciptakan spasi atau bisa dibilang biar lebih rapi. Di bawahnya menggunakan perulangan for, digunakan untuk mengakses setiap elemen di array daftar buku. Nah, untuk daftar buku length sendiri itu untuk memberikan jumlah total buku dalam array. Lanjut daftar buku buka kurung i, ini mengacu pada buku ke i. Ini bisa buku ke-1, buku kedua, buku ketiga. Nah, fungsinya dari tampilkan data buka kurung i plus 1 ini supaya nomor buku dimulai dari 1 bukan dari 0. Nah, di bawahnya ini bagian input data pembeli.
mengumpulkan informasi nama dan alamat dari pengguna untuk digunakan proses pembelian buku. Di bawah ini menggunakan perulangan do dan while. Lanjut, nanti akan meminta input pilihan buku. User diminta memilih buku dari nomor 1 sampai 3 dan di bawahnya menggunakan if. Jika pilihan nomor buku tidak valid, kurang dari 0 atau lebih dari 3, nanti akan terdapat pesan nomor buku tidak tersedia. Lanjut, di bawahnya ini fungsinya untuk menginputkan jumlah buku yang ingin dibeli. Lanjut, di bagian cek stok buku, jika stok tidak cukup, transaksi akan dibatalkan. Ya, di bawah ini proses pembelian jika stok cukup. Nanti mulai dari hitung total harga, lanjut kurangi stok buku, buat objek pembelian dengan data nama, alamat, dan jumlah pembelian. Lalu tampilkan data pembelian dan laporan pembelian, dan juga tampilkan sisa stok buku. Nah, di daftar pembelian add ini gunanya untuk menyimpan informasi pembelian ringkas dan juga menyimpan data pembelian lengkap dan untuk rekap. Lanjut, nanti akan muncul ingin membeli buku lagi. Jika si user mengetik ya, proses pembelian akan berulang. Lanjut ke if daftar pembelian. Jika ada pembelian, nanti akan muncul daftar buku yang telah dibeli. Kemudian jika tidak ada, nanti ada tulisannya belum ada buku yang dibeli. Ini menggunakan if else. Di bawah menggunakan if riwayat lengkap titik is empty. Mengecek apakah daftar riwayat lengkap tidak kosong. Jika kosong, berarti belum ada data pembelian yang dicatat, maka blok kode di dalam if tidak akan dijalankan. Terus variabel total seluruhnya untuk menyimpan jumlah total keseluruhan harga semua pembelian yang pernah dilakukan. Awalnya dianalisis dengan nilai 0. Depannya for integer i sama dengan 0. Ini melakukan perulangan sebanyak jumlah data pembelian yang ada di list riwayat lengkap. Di riwayat lengkap, size mengembalikan banyak data yang tersimpan. Di bawahnya lagi ada tampilkan rekap. Ini untuk memanggil metode tampilkan rekap dari objek D. Metode ini bertugas untuk menampilkan detail pembelian buku tersebut, misalnya judul buku, harga buku. Lanjut ke total seluruh. Ini fungsinya untuk menambahkan nilai total dari pembelian D ke variabel total seluruh. Jadi, total seluruh ini akan menampung jumlah harga dari semua pembelian secara kumulatif. Di bawahnya ini sistem outprint line total seluruh pembelian. Setelah semua data pembelian ditampilkan dan dihitung, akan mencetak total keseluruhan pembelian dalam format rupiah. Di bawahnya terdapat sistem outprint line. Terima kasih telah berbelanja. Ini fungsinya untuk menampilkan kalimat terima kasih telah berbelanja.